gula alami dari buah itu juga bisa menyebabkan ini ya, Dok. Iya, Karies juga ya. iya. Pun makanan yang nggak manis-manis nih, makanan MPASI-nya aja. Tapi karena dia pembersihannya kurang juga bisa menyebabkan karies gitu. Karena seperti nasi itu kan juga dia mengandung glukosa. Itu juga bisa, kalau dia tidak dibersihkan dengan baik, bisa menyebabkan karies. Oke, intinya pembersihan giginya harus baik ya. Ya, betul. Terutama Oke. untuk anak-anak mulai makan makanan padat ya, gitu ya. Baik, baik. Oke, dokter. Lanjut lagi ya, Dok. Waktu kita tinggal 5 menit nih. Ada pertanyaan dari Ibu Teksa. Dok, kalau ada white spot, apa harus langsung ke dokter? Biasanya akan di treatment apa ya, Dok? Kalau white spot, jadi gini Bu, tujuan ke dokter gigi itu terutama untuk anak jangan menunggu giginya sakit. Karena kalau giginya sakit pasti anaknya sudah nggak kooperatif, dia udah ketakutan, udah kesakitan, itu akan lebih susah. Jadi kalau misalnya masih white spot, ibu ada waktu, silakan datang ke dokter gigi. Biasanya sih masih edukasi saja memang, karena memang belum butuh untuk dirawat. Tapi di sana di dokter mungkin akan dijelaskan bagaimana akan dievaluasi nih penyebabnya apa, kemudian bagaimana harus dilakukan, misalnya apakah perlu pembelian tooth mau seperti itu. Untuk jangka waktunya check up ke dokter gigi itu berapa bulan sekali, Dok? Yang dianjurkan 6 bulan sekali, tapi itulah pentingnya ke dokter gigi. Nanti dokter gigi akan memeriksa nih resiko karies atau resiko lubang gigi anaknya ini tinggi atau enggak. Kalau misalnya resiko lubang giginya tinggi, biasanya frekuensinya akan kita kurangi, akan kita lebih. Jadi misalnya untuk anak yang frekuensi kariesnya tinggi 3 bulan sekali. Gitu. Tapi kalau misalnya dia giginya baik-baik aja nih, ya 6 bulan sekali. Pun ketika nggak sakit pun tetap datang ke dokter gigi. Jadi biar kita bisa melihat anaknya nggak sakit, tapi ternyata udah ada lubang yang kedalamannya masih sampai enamel aja. Kan bisa segera ditambal seperti itu. Kalau misalnya menunggu sakit, berarti lubangnya udah dalam, itu nanti perawatannya akan lebih kompleks dan biayanya juga akan lebih besar. Oh, betul, Dok. Oke. Baik, waktunya tinggal 3 menit lagi nih, Dok. Mungkin ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan di sisa-sisa waktu kita bersama Dokter Alifi? Monggo Ibu bisa langsung bergabung. Saya boleh bertanya ya, Dok, mewakili teman-teman di grup WhatsApp. Dokter, apakah anak harus menggunakan pasta gigi berfluorid? Karena orang tua berpikir fluorid itu kimia, Dok, jadi takut tertelan. Seperti itu. Apakah memang harus atau ada penggantinya nih, Dok? Nah, kalau dari Ikatan Dokter Gigi Anak memang menyarankan untuk menggunakan pasta gigi berfluoride, Bu. Jadi kan pasta gigi ini memang bukan buat dimakan kan. Jadi kita gunakan ketika sikat gigi aja. Asal menggunakan dosis yang tepat. Misalnya pada anak usia 0 sampai 3 tahun hanya seulas tipis atau sebiji beras. Kemudian pada anak usia 3 sampai 6 tahun sebesar kacang polong aja, itu sekalipun dia tertelan itu tidak akan berbahaya. Jadi ada dosis toksiknya, yaitu 5 mg per kilogram berat badan. Jadi misalnya anak usia 10 kilo nih, dosis toksiknya adalah 50 mg, dan itu kan udah satu cup sendiri, dan itu kayaknya sih nggak mungkin jalan sebanyak itu kecuali emang dimakan ini sih kan. Karena itu memang sebaiknya disimpan di tempat yang tidak terjangkau anak sehingga nggak akan dicemilin sama anaknya. Gitu. Baik. Berarti masih dalam kategori sangat aman ya, Dok ya, walaupun tertelan sedikit ya. Ya, asal itu penggunaannya Ibu ya, jangan sampai dia, kan biasanya ini kita ngasih banyak-banyak nih pasta giginya, atau pasta gigi anak kan rasanya enak, jadi anak suka dicemilin kayak gitu, ya nggak boleh. Pemberiannya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan usia, itu nggak berbahaya sekalipun dia tertelan. Baik, Dokter.
Ibu Teksa melanjutkan pertanyaannya nih dok. Apa bisa dibawa ke dokter gigi di puskesmas atau harus khusus ke dokter gigi anak dok untuk white Bisa Ibu, spots tadi? bisa ke dokter gigi umum saja. Berarti Tapi tidak. mungkin kalau misalnya untuk penjelasan yang lebih lanjut, bisa ke dokter gigi anak. Atau mungkin pada anak-anak yang usianya di bawah 5 tahun itu yang masih belum terlalu kooperatif untuk dibawa ke dokter gigi, bisa ke dokter gigi anak. Baik, berarti maksudnya tidak ada perbedaan treatment ya dok ya? Kalau treatment sih mungkin tidak berbeda ya Bu ya. Mungkin lebih ke pendekatannya, kemudian eh, lebih ke edukasinya, mungkin lebih bisa approach ke anak-anaknya. Baik dokter. Dokter, tidak terasa waktunya sudah habis. Padahal lagi asik-asiknya nih dok. Padahal lagi asik-asiknya nih ya membahas. Ternyata banyak sekali yang sangat menarik dan sangat membuat penasaran membahas tentang gigi anak ya dok.